Galaksi Bima Sakti adalah rumah kosmik kita, tempat miliaran bintang, planet, dan awan gas serta debu berkumpul. Disinilah tata surya kita berada, mengelilingi matahari yang merupakan salah satu dari sekian banyak bintang. Memahami Bima Sakti adalah memahami tempat kita di alam semesta yang luas. Bima Sakti diklasifikasikan sebagai galaksi spiral raksasa, salah satu jenis galaksi yang paling umum dan megah. Bentuk spiralnya yang khas menjadi ciri utama yang membedakannya dari galaksi elips atau tidak beraturan. Klasifikasi ini didasarkan pada pengamatan tidak langsung dan pemodelan yang cermat. Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rupa galaksi kita jika kita bisa melihatnya dari luar? Bagaimana bentuknya secara keseluruhan, dan apa saja komponen utamanya yang akan terlihat? Konsep melihat Bima Sakti dari sudut pandang eksternal ini membantu kita memahami struktur dan skala alam semesta. Jika kita bisa mengamati Bima Sakti dari jarak yang sangat jauh, ia akan terlihat sebagai cakram spiral yang luas dan memukau. Bentuk utamanya adalah cakram pipih yang dipenuhi bintang-bintang, gas, dan debu. Cakram ini berputar perlahan, menciptakan dinamika yang kompleks. Dari cakram pusat, lengan-lengan spiral yang panjang dan melengkung akan terlihat membentang keluar. Lengan-lengan ini adalah wilayah di mana bintang-bintang muda yang terang, awan gas, dan debu terkonsentrasi. Mereka memberikan galaksi bentuk spiralnya yang ikonik. Meskipun terlihat teratur, struktur lengan spiral Bima Sakti tidaklah simetris sempurna. Ada variasi dalam kepadatan dan kecerahan di sepanjang lengan-lengan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa galaksi adalah entitas yang dinamis dan terus berubah. Struktur lengan ini sangat kompleks dan dinamis, terus-menerus berevolusi seiring waktu. Bintang-bintang dan materi bergerak masuk dan keluar dari lengan, menciptakan pola yang selalu berubah. Ini adalah hasil dari interaksi gravitasi yang rumit di dalam galaksi. Para astronom memperkirakan Bima Sakti memiliki 4 lengan spiral utama yang menonjol. Lengan-lengan ini adalah Perseus, Norma, Scutum Centaurus, dan Sagittarius. Masing-masing lengan memiliki karakteristik dan populasi bintangnya sendiri. Namun, sangat sulit untuk memastikan jumlah dan bentuk pasti lengan-lengan ini karena posisi kita di dalamnya. Kita berada di dalam salah satu lengan spiral yang membuat pengamatan keseluruhan menjadi tantangan. Ini seperti mencoba memetakan hutan saat Anda berada di tengah-tengahnya. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat wilayah yang sangat padat dan terang yang disebut tonjolan pusat atau bulge. Wilayah ini adalah inti galaksi, tempat kepadatan bintang mencapai puncaknya. Tonjolan ini menjadi pusat gravitasi bagi seluruh galaksi. Bentuk tonjolan ini lebih padat dan menyerupai bola atau elipsoid yang memanjang. Berbeda dengan cakram pipih, tonjolan memiliki dimensi 3 dimensi yang lebih menonjol. Ini memberikan galaksi kedalaman di bagian intinya. Tonjolan pusat ini sebagian besar terdiri dari bintang-bintang tua yang telah terbentuk miliaran tahun yang lalu.
Bintang-bintang ini cenderung memiliki kandungan logam yang lebih rendah dibandingkan bintang-bintang yang lebih muda. Mereka memberikan tonjolan warna kekuningan yang khas. Selain bintang-bintang tua, tonjolan juga mengandung konsentrasi gas dan debu yang sangat tinggi. Materi ini menjadi bahan bakar bagi pembentukan bintang baru, meskipun laju pembentukan bintang di tonjolan lebih rendah dibandingkan di lengan spiral. Gas dan debu ini juga menyerap cahaya, membuat beberapa bagian tonjolan terlihat lebih gelap. Di jantung tonjolan pusat, terdapat keberadaan lubang hitam supermasif yang sangat besar. Lubang hitam ini adalah objek paling masif di galaksi kita. Keberadaannya telah dikonfirmasi melalui pengamatan pergerakan bintang-bintang di sekitarnya. Lubang hitam supermasif ini dikenal dengan nama Sagittarius A atau SGRA. Nama ini berasal dari lokasinya di konstelasi Sagittarius. SGRA adalah objek yang sangat menarik bagi para astronom karena perannya dalam evolusi galaksi. Karakteristik utama Sagittarius A adalah gravitasinya yang sangat kuat, sehingga tidak ada cahaya yang dapat lolos darinya. Massa SGRA diperkirakan sekitar 4 juta kali massa matahari kita. Gravitasi ekstrim ini mendominasi wilayah pusat galaksi. Pengaruh Sagittarius A sangat besar, memengaruhi pergerakan bintang-bintang di sekitarnya. Bintang-bintang di dekat SGRA bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam orbit yang aneh. Studi tentang pergerakan ini membantu kita memahami sifat lubang hitam supermasif. Mengelilingi cakram dan tonjolan galaksi, terdapat wilayah yang luas dan menyebar yang disebut halo. Halo adalah komponen galaksi yang paling besar dalam hal volume. Namun, ia jauh lebih jarang dan kurang padat dibandingkan cakram atau tonjolan. Karakteristik halo adalah wilayah yang sangat luas, membentang jauh melampaui batas cakram spiral. Ukurannya bisa mencapai ratusan ribu tahun cahaya. Ini adalah wilayah yang sebagian besar kosong, dengan materi yang tersebar sangat tipis. Meskipun luas, halo memiliki karakteristik kurang padat dibandingkan bagian galaksi lainnya. Kepadatan bintang dan gas di halo jauh lebih rendah. Ini membuatnya sulit untuk diamati secara langsung. Halo mengandung bintang-bintang tua yang tersebar secara acak, mirip dengan bintang-bintang di tonjolan. Bintang-bintang ini adalah sisa-sisa dari galaksi-galaksi kecil yang mungkin telah bergabung dengan Bima Sakti di masa lalu. Mereka memberikan petunjuk tentang sejarah pembentukan galaksi. Selain bintang-bintang tunggal, halo juga menjadi rumah bagi gugus bola, yaitu kumpulan bintang yang sangat padat dan berbentuk bola. Gugus bola ini adalah salah satu objek tertua di galaksi. Mereka mengorbit pusat galaksi dalam lintasan yang sangat elips. Halo juga mengandung sejumlah kecil gas yang sangat panas dan tersebar. Gas ini sangat tipis sehingga sulit dideteksi. Namun, keberadaannya penting untuk memahami siklus materi di galaksi. Salah satu komponen paling penting dan misterius dari halo adalah materi gelap. Materi gelap adalah bentuk materi yang tidak memancarkan, menyerap,
atau memantulkan cahaya. Keberadaannya hanya dapat dideteksi melalui efek gravitasinya. Karakteristik materi gelap adalah tidak terlihat oleh teleskop manapun. Ia tidak berinteraksi dengan cahaya atau materi biasa. Ini menjadikannya salah satu misteri terbesar dalam astrofisika modern. Materi gelap menyumbang sebagian besar massa galaksi Bima Sakti, bahkan lebih banyak daripada semua bintang dan gas yang terlihat. Tanpa materi gelap, galaksi tidak akan dapat mempertahankan bentuknya. Ini adalah kerangka gravitasi yang menopang seluruh struktur. Pengaruh materi gelap sangat besar, memengaruhi gravitasi galaksi secara keseluruhan. Gravitasi materi gelaplah yang menjelaskan mengapa bintang-bintang di tepi galaksi bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Ini adalah bukti kuat keberadaan materi gelap. Galaksi Bima Sakti adalah struktur yang sangat besar, bahkan dalam skala kosmik. Ukurannya yang masif sulit untuk dibayangkan. Ini adalah salah satu galaksi terbesar di grup lokal, kumpulan galaksi tempat Bima Sakti berada. Diameter cakram Bima Sakti diperkirakan mencapai 100.000 hingga 180.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun, yaitu sekitar 9,46 triliun kilometer. Ini menunjukkan betapa luasnya galaksi kita. Tata surya kita, termasuk matahari dan semua planet, terletak di salah satu lengan spiral Bima Sakti. Lebih spesifiknya, kita berada di lengan Orion, yang merupakan cabang kecil dari lengan Perseus atau lengan Sagittarius. Posisi ini memberikan kita pandangan yang unik terhadap galaksi. Jarak tata surya kita dari pusat galaksi diperkirakan sekitar 27.000 tahun cahaya. Ini menempatkan kita di pinggiran cakram, jauh dari tonjolan pusat yang padat. Dari posisi ini, kita dapat melihat sebagian besar galaksi di langit malam. Dari luar, Bima Sakti akan tampak sebagai galaksi spiral raksasa yang megah dan memukau. Bentuknya yang khas dengan lengan-lengan melengkung akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Ini adalah rumah kita yang luas dan dinamis di alam semesta. Komponen utama yang akan terlihat jelas adalah cakram spiral yang luas, tempat sebagian besar bintang muda dan gas berada. Kemudian, tonjolan pusat yang berkilauan di inti galaksi yang didominasi oleh bintang-bintang tua dan lubang hitam supermasif. Terakhir, halo misterius yang mengelilingi semuanya, sebagian besar terdiri dari materi gelap. Bentuk Bima Sakti sangat kompleks dan dinamis, terus-menerus berubah dan berevolusi. Lengan-lengan spiralnya tidak statis, melainkan pola yang bergerak. Interaksi gravitasi dan pembentukan bintang baru terus membentuk ulang galaksi. Bentuk ini mencerminkan sejarah pembentukan dan evolusi galaksi selama miliaran tahun. Setiap fitur, dari lengan spiral hingga tonjolan pusat, menceritakan kisah tentang bagaimana Bima Sakti tumbuh dan berkembang. Ini adalah catatan kosmik yang hidup. Memahami bentuk galaksi kita membantu kita memahami tempat kita di alam semesta yang luas. Kita adalah bagian kecil dari struktur yang jauh lebih besar.
Pengetahuan ini memberikan perspektif tentang keberadaan kita. Lebih jauh lagi, memahami bentuk galaksi juga membantu kita memahami bagaimana galaksi terbentuk dan berkembang secara umum. Bima Sakti adalah laboratorium alami untuk mempelajari proses-proses fundamental yang membentuk alam semesta. Setiap penemuan tentang Bima Sakti memberikan wawasan tentang galaksi lain di luar sana.